Oke, Dek, mulai ya. Siap. Shalom semuanya. Halo. Shalom buat teman-teman kita Halo. yang ada di Amerika, yang ada di Australia, yang ada di Singapura, Malaysia, ya, di mana saja yang menyaksikan live streaming YouTube kita ini ibadah hari Rabu. Khususnya buat teman-teman di Tiongkok semuanya, Shalom. 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 Sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang di surga, terima kasih Bapa. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kami boleh lagi berkumpul bersama Tuhan Yesus untuk bersatu hati memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Bapa hadirlah dalam ibadah kami, berkati ibadah kami awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau Tuhan hadir di setiap hati pribadi kami lepas pribadi Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Kak, teksnya. Oke. Ini lagu baru ya teman-teman. Saya juga masih belajar sih ini ya. Kita belajar bareng-bareng. Karena lagunya ini teksnya ini liriknya benar-benar bagus banget. Itu benar-benar mungkin untuk kita semua pribadi kena banget gitulah, emang curahan hati lah ya. Setiap manusia pasti punya permintaan, punya doa gitu kan, punya pergumulan gitu kan. Jadi terbentuklah mungkin suatu lagu ini, mungkin penciptanya punya pergumulan seperti itu. Sama mungkin kita juga pastinya ada ya, nggak mungkin kita hidup ini lurus-lurus aja. Dan saya tadi cari-cari lagunya, bagus banget, istilahnya kena banget gitu ya liriknya. Jadi inilah Tuhan, walaupun aku nggak tahu sebenarnya, masih belajar gitu kan. Ini lagu baru nih kayaknya, iya benar-benar lagu baru, aku nggak tahu ya. Jadi kita sama-sama belajar ya lagu barunya. Kayak mana ya? Refnya, dari refnya gimana Kak? Dari refnya bentuk Kak? Gimana? Yesus mendengar lebih. Aku ini dulu ya teman-teman, lihat videonya karena ini benar-benar lagu baru. Oh yes, haleluya, haleluya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Yes. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Yes, haleluya, haleluya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat,
Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Tuhan jadikan semua. Bukan melihat Tuhan jadikan semua. Kita akan melihat Tuhan jadikan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, benar ya Tuhan. Engkau mendengar setiap seru doa kami ya Tuhan. Engkau menjawab setiap pergumulan kami, pengharapan kami ya Tuhan. Semuanya Engkau jawab ya Tuhan, lebih dari yang kami harapkan, lebih dari yang kami pikirkan. Yes, kami percaya Tuhan Yesus, di dalam Engkau Tuhan ada jawaban, di dalam Engkau Tuhan ada jalan keluar ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, lagu kedua kita akan bersorak-sorai. Nah, lagu kedua, lirik kedua Kak. Oke. Sebentar ya, aku ambil dulu si pudan ya. Ya, si pudanku, pudanku. Haleluya. Oke, kita akan nyanyi bareng-bareng. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa eloknya. Haleluya. 1, 2, 3, ya. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Ulangi sekali lagi. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Kita ulangi lagi ya dari awal. Oh, betapa indahnya, indahnya, dan betapa eloknya, eloknya. Bila saudara seiman, hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Urapan di kepala harum, yang kejanggutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan,
agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Betapa indahnya jika kita saudara seiman hidup bersatu, hidup di dalam Tuhan. Oh, betapa indahnya sekali ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebentar lagi kita akan dengar sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan segala sesuatunya, biarlah kita boleh fokus mendengarkan firman Tuhan, boleh bersaat teduh, boleh mendengarkan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian kita, betapa hatiku berterima kasih. Haleluya. Satu, dua, tiga, ya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Ulang lagi dari awal. Haleluya. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, tak pakailah hidupku sebagai alasan seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Tuhan, haleluya. Benar ya Tuhan, pakailah hidup kami ya Bapa sebagai alat-Mu ya Tuhan. Dalam seumur hidup kami Tuhan, biarlah kami boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada ya Bapa. Inilah persembahan kami Tuhan, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa yang baik, sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu, berkati Tuhan. Kami Bapa, biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu boleh menjadi benih yang baik tumbuh dalam hati kami dan boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami Bapa, dan juga Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa, hikmat dan bijaksana yang daripada-Mu Tuhan, boleh menjadi beliau Bapa. Kau berkati Tuhan Yesus mulut bibir
Beliau Tuhan, semua yang keluar dari mulutnya Tuhan itu semuanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semua. Shalom. Sebelum Jenny sampaikan firman, ada satu ya lagu ya yang judulnya Dengan Apa Kan Ku Balas. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Dengan apa kita membalas kesetiaan Tuhan? Ini lagu ini kenapa Jenny bawa ya? Karena waktu sore ini Jenny teringat ya sesuatu waktu disuruh sediakan firman ini, apa yang kita lakukan selama ini lupanya masih kurang. Tuhan, apa yang selama aku pikir itu udah cukup, itu masih kurang. Bahkan yang luar biasa, Jenny ada cerita ke Kak Lilin ya, yang selama ini Jenny belajar apa artinya judul malam ini ya, sudah melakukan pepuluhan, tapi itu rupanya bukan hal yang wow gitu, bukan hal yang luar biasa, tapi yang melakukan pepuluhan itu dianggap pelit. Kata pelit. Jadi dengannya pelit, wow. Jadi lagu ini Jenny mau bawa ini dengan apa? Makanya Jenny tanya, dengan apa kan ku balas sehingga dapat menyenangkan hati Bapak kita. Makanya Jenny bisa sama Tuhan, taruhkan apa yang menjadi kerinduan hati dan pikiranmu, taruh di dalam setiap diri kita. Agar apa yang kita lakukan itu menyenangkan-Mu gitu. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kasih Bapa itu besar. Kasih Bapa itu luar biasa. Kasih Dia itu, Dia kasih yang setia, yang nggak bisa kita dapati dimanapun juga. Dan apa yang kita lakukan itu belum bisa untuk membalas segala kebaikan Dia, belum bisa membalas segala segala apa yang telah Dia lakukan gitu. Belum bisa. Jadi berdoa, Tuhan, sebenarnya apa yang bisa saya lakukan untukmu gitu. Tubuh kita jadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kehidupan kita itu menjadi persembahan yang kudus dan wangi di hadapan Tuhan. Kelakuan kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, itu merupakan persembahan yang kudus yang Tuhan mau. Dan mengenai pepuluhan, itu hanya sebagian. Tuhan mau itu kita, anak-anaknya. Mau itu kita. Hidup kita, memberikan hidup kita untuk melayani Dia. Kalau kita bilang, Tuhan, aku berserah. Aku mau melayani-Mu. Kalau kita melayani dengan berhitung dengan Tuhan, dengan berkira dengan Tuhan, itu tidak berkenan. Tuhan mau itu utamakan Dia. Tuhan mau itu memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Sebelum apapun itu juga. Dia yang diutamakan. Dan persembahan yang kudus itu diri kita sendiri. Kelelaan hati kita, ketulusan kita yang Tuhan mau. Dan
kita melakukan persembahan, perpuluhan, atau apapun juga, kalau tidak membawa dengan hati yang tulus, itu juga tidak berkenan. Kalau kita Tuhan, kalau hasilnya tidak berkenan, itu sama juga kosong. Pepuluhan itu dipakai Tuhan. Orang Farisi atau orang yang belum mengerti, sehingga Tuhan menaruhkan untuk perpuluhan, untuk mengajari umatnya, untuk menyisikan sebagian untuk Tuhan. Kadang-kadang manusia berpikir, aku sudah melakukan, contoh Jenny ya, oh aku sudah melakukan persepuluhan, udah selesai gitu. Itu salah ternyata, salah. Dan itu dikatakan pelit, itu luar biasa lagi. Wow, pelit. Tuhan mau itu mengajari, Tuhan mau itu ke hati kita sesungguhnya, memberikan hati kita sesungguhnya untuk memberikan kasih kepadanya. Dia terlebih dahulu memberikan kasih kepada kita. Dengan apa? Dengan mengorbankan diri dia di atas kayu salib. Itu pun tidak diperkirakan. Tidak tanggung-tanggung. Sebagai domba sembelihan. Untuk apa? Untuk dosa-dosa kita. Itu kita pun tidak berkira. Itu nggak diartikan dengan namanya sepuluhan. Tapi dia tidak tanggung-tanggung memberikan diri, untuk mengorbankan diri untuk dosa kita. Untuk mengangkat segala beban kita, untuk membersihkan segala yang tidak, dan melayakkan kita di hadapan Dia, di hadapan Tuhan. Kadang-kadang manusia mengambil itu persepuluhan itu, oh aku sudah melakukan persepuluhan, sisanya seenaknya. 50% boleh dipakai sesukanya. Itu juga, itu Tuhan tidak mau. Tuhan mengajari kita bahwasanya apa yang kita dapat itu, dia mengingatkan apa yang kita dapat itu datangnya dari Dia, berkat dari Dia gitu. Tuhan mengajari kita untuk mencukupkan diri. Mencukupkan diri. Jadi istilahnya tidak membatasi atau memberi patokan. Persepuluhan itu untuk dipakai zaman dulu itu Tuhan kasih toleransi, yaitu memberikan minimum. Sebenarnya kalau kita benar-benar catatan, kalau kita sayang sama Tuhan, mengasihi Tuhan, kita nggak berpikir lagi untuk taruh pembatasan. Jadi ambil ilustrasi ya, contohnya papa kita atau orang tua kita. Ketika kita diberkati, kita juga pasti sebagai orang anak pasti sayang sama orang tua. Apakah kita membatasi pemberian kita kepada orang tua kita? Gak ada batas ya kan? Semampu kita bisa kita kasih, kita kasih. Seperti itu juga Tuhan mau ke kita. Amin. Amin. Jadi tidak ada pembatasan. Tuhan mau itu ketulusan hati kita. Apa yang kita tabur itu membuahkan, itu apa yang kita tuai. Kita tahu apa yang kita berikan itu tidak akan sia-sia. Makanya persepuluhan ataupun persembahan, kalau kita bawa dengan pikiran yang salah, itu hasilnya akan salah. Gimana jadi kasih bisa bilang salah? Contohnya, oh aku persembahan, aku persepuluhan, dengan tujuan visi misi yang salah, tanda kutip. Contohnya, aku persembahan, aku berharap Tuhan berkati berlipat kali ganda, berkati aku keselamatan, berkati ini itu visi misi yang salah. Berarti kita memberikan kekasih Tuhan itu dengan ada motivasinya, ada tanda kutipnya, ada sama dengannya. Tuhan, aku berikan ini ya, saya mau yang ini gitu. Jadi kita mengatur Tuhan gitu.
Makanya persepuluhan itu kita lihat sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu kayak mana? Sudut pandang yang untuk Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan itu benar. Kalau sudut pandang untuk yang hanya tujuan, oh aku udah lakukan persepuluhan, sisanya 90 bisa aku pakai sesuka hati. Itu salah. Karena Tuhan mengajarkan ambillah secukupnya. Pakailah secukupnya. Jadi tidak ada patokan, tidak ada pembatasan. Menurut kelelaan hati kita dan kerinduan kita gitu. Ketiga itu ada yang kalau sudut pandang orang kaya ya, sudut pandang orang kaya kita lihat merasa sudah memberi 10% aman. Contohnya orang melakukan 10% itu contohnya di perusahaan. Kan ada namanya konsep CSR ya kan, corporate social responsibility. Merasa aku dengan perusahaan aku melakukan persepuluhan untuk apa? Untuk masyarakat dan Tuhan. Tapi kalau dia tujuannya benar, tapi ada kebanyakan berpikirannya negatif dengan motivasi yang salah. Aku udah pertama apa? Kenapa Jenny bilang motivasi salah? Pertama, cari nama. Saya membeli 10% untuk ini, untuk mencari nama. Pertama. Kedua itu apa? Merasa udah aman, udah melakukan tanggung jawab. Udah aman gitu. Itu motivasi yang salah. Kita lihat yang ketiga. Menurut sudut pandang, menurut manusia. Kita lihat apa menurut manusia ketika mereka melakukan persembahan dan persepuluhan. Aku udah melakukan persepuluhan, aku udah melakukan persembahan. Karena apa? Karena takut kena kutuk. Karena takut kena kutuk. Atau minta berkat. Tuhan, aku udah kasih persembahan ya, aku ini ya. Kan ada kan? Berlipat kali ganda ini. Berarti ada tujuannya, ada udang di balik batunya, baru melakukan persembahan atau persepuluhan. Motivasi yang salah, itu Tuhan tidak berkenan. Kalau kita melakukan persembahan, persepuluhan, dalam hati kita benar, mempunyai kerinduan untuk memperluas pekerjaan Tuhan, itu benar. Agar penginjilan itu terjadi, itu benar. Agar kerajaan Tuhan itu diperluas, itu benar. Tapi kalau dengan motivasi yang dibilang kata kasarnya kedagingan, itu salah. Itu salah. Dan kita lihat ya, maaf ya Kak Benny, Kak Lilin, ini kita lihat menurut sudut pandang pendeta. Ini kita melihat ya, ada ya, menurut sudut pandang pendeta atau hambanya Tuhan. Oh, penyembahan persepuluhan sudah, itu karena apa? Karena berkat dari hamba-hamba. Jadi kembali lagi kita lihat, cek and recheck kembali tujuan dari persembahan, perpuluhan benar di mata Tuhan. Kalau dipakai ke pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan itu benar. Tapi kalau dipakai untuk mencari nama atau dipakai untuk menjadi untuk keperluan pribadi masing-masing atau kedagingan, itu salah. Kalau aku ada ngomong salah, tolong dikoreksi ya, Kak Benny. Iya, ya. Lanjut. Ya, kita lihat itu ya. Kita kasih ilustrasi lagi. Sudut pandang Tuhan. Kita lihat contoh ilustrasinya seorang manajer di perusahaan. Seorang manajer bekerja di perusahaan. Lihat lagi, kembali lagi si
si sosoknya seorang manajer itu bekerja dengan tujuan apa? 2, untuk perusahaan, untuk keluarga. Seorang suami mencari nafkah tujuannya untuk apa? Untuk ortu atau untuk istri atau keluarga. Jadi kita harus tahu tujuan kita benar nggak atau benar nggak di mata Tuhan. Berkenan nggak? Jadi pernah berpikir ya, makanya itu ini tamparan buat Jenny sendiri. Ketika Jenny juga pernah berpikir ya, itu nggak munafik. Jenny pernah berpikir, oh sudah melakukan persepuluhan selesai. Itu berarti kita membatasi, kita istilahnya mengkotakkan gitu. Tuhan udah berikan kepada kita, itu kita bisa sampai hari ini, itu semua dari Dia gitu. Dari Dia, oleh Dia, kita harus kembali lagi ke Dia. Tanpa Dia, kita nggak mungkin sampai hari ini. Kita harus sadar bahwasanya kita adalah umat ciptaannya. Dan berkat kita ada karena Dia yang memberikan. Dan kita untuk sekarang ini kita bisa pakai, bisa makan, itu karena Dia gitu. Kita dapat menjalankan usaha kita, itu karena Dia yang memberikan hikmat dan jalan kepada kita. Kita bisa dapat bekerja, karena Dia yang membukakan pintu jalan melalui orang-orang sekitar kita. Makanya itu lagu dengan apa aku harus membalas gitu. Apakah kita harus berkira-kira dengan Tuhan? Mengkotak-kotakkan, membatasi diri. Itu bukan namanya kasih. Kalau kita bilang Tuhan aku mengasihimu, Tuhan aku mencintaimu. Kalau kita tidak melakukan dengan hati yang tulus, ikhlas, dan masih ada gate, pembatas, atau kotak-kotak, itu kosong. Itu omong kosong. Apa yang kita punya sekarang itu hanya berupa titipan. Dan Tuhan memberkati kita, kitalah yang mengelolanya, membantu Tuhan atau membantu pekerjaan. Kita adalah panjang tangannya Tuhan untuk memperluas kerajaannya. Agar banyak jiwa-jiwa yang mengenal Dia, agar banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Agar banyak jiwa-jiwa yang mengalami pertobatan. Dan pengenalan terjadi, dan kemuliaan dinyatakan. Itulah fungsi dari persembahan, itulah fungsi dari persepuluhan. Nah, itu maknanya gitu. Kita lihat ini ya. Kita lihat di Maleakhi 3:10, pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan bilang, ujilah aku. Kadang-kadang manusia dihadapi yang namanya uji iman ya.
Tuhan, ada satu ayat yang itu, Tuhan berkenan pada orang yang benar-benar memberikan hati yang tulus kepada Dia. Baik itu persembahan, contohnya. Dia memberikan sesuatu. Ya apa yang menjadi kepunyaaannya salah satunya kepada Tuhan. Kata kasarnya pengorbanan diri. Tanpa memikirkan hidupnya, tanpa memikirkan keperluannya. Tuhan sangat menghargai hati seperti itu. Tuhan sangat menghargai bahwasanya anak-anaknya itu dapat memberkati di mana dia tidak kelimpahan, tapi di mana dia kekurangan. Tuhan sangat menghargai. Di mana Jenny bisa katakan ini? Salah satunya tokoh-tokoh yaitu si Abraham yang mengorbankan anak satu-satunya yang dengan susah payah dia dapati, yaitu Ishak. Itu ilustrasinya yang Jenny mau kasih. Dia tidak berpikir panjang. Kalau secara kedagingan, itu anak yang diberikan Tuhan loh, satu-satunya sudah dengan susah payah. Tiba-tiba Tuhan meminta gitu. Gimana rasanya? Gak kebayang. Tapi kalau kita ini anak-anaknya Tuhan, kita bilang kita mencintai Dia dan mengasihi Dia. Buktinya mana kalau kita nggak bisa melakukannya? Pada waktu kita kekurangan, dan tiba-tiba Tuhan bilang, anakku berikan kepadaku. Tapi kita masih nego-nego. Kita masih, Tuhan, tunggu dulu lah ya Tuhan. Ntar ini. Ada aja alasan yang bisa untuk nego sama Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu menguji anaknya. Anak mana yang setia. Padahal kita sungguh diberkati, kita sungguh disayang Tuhan ya. Padahal setiap buku itu Alkitabnya itu ungkapan untuk mengingatkan kita melalui tokoh-tokoh yang sudah melewati berjalan bersama Tuhan. Abraham, saudara-saudara Abraham yang sangat saya itu yang jadi iman yang luar biasa. Wow. Kalau kita apa yang kita dapat itu semuanya dari Tuhan gitu. Kenapa enggak gitu? Dari mana kita belajar untuk memberi? Belajarlah kita mengetes diri sendiri. Jadi ajari mengetes diri sendiri ketika kita kekurangan. Tiba-tiba ada saudara kita minta, kasihkan dong kue itu, kasihkan dong barang itu. Bisa nggak kita memberi? Memberi orang, padahal kita pingin barang itu, tapi orang itu minta gitu. Bisa nggak kita memberi? Kita mengobarkan diri kita dan memberi kepada dia. Bisa nggak? Ilustrasinya lah kita coba tes. Kalau ilustrasi itu nggak lewat, berarti kita harus belajar lagi. Jenny pernah menguji sendiri ya. Sebenarnya melalui kehidupan Jenny bersama keluarga. Kadang-kadang sebenarnya mengenai makanan, hal kecil makanannya. Padahal pada saat itu Jenny nggak lapar ya, pengen makan ya. Tapi tiba-tiba ada keluargaku yang bilang belum makan, pengen makan. Jenny belajar untuk udah makan dulu aja nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa, aku bisa ntar kapan bisa. Ini belajar dari hal yang kecil gitu. Dan tiba-tiba pas satu, aku ingat ketika si Seri, ini ingat si Seri tanya, Ci, ini gimana kamu ini nih? Jadi ini ya jalanin aja gitu. Ya, aku yakin Tuhan pasti menolong gitu. Karena kalau kita bilang kita percaya sama Tuhan, kita berarti kita harus percaya di segala perkataan Tuhan gitu. Di dalam Alkitab itu semua itu perkataan Tuhan. Tuhan itu berbicara kepada kita. Dan ini kalau gimana kita bisa tahu bahwasanya perkataan Tuhan itu punya kuasa dan hidup kalau kita tidak mempraktekannya, kalau kita tidak menjalaninya. Ada setiap kata-kata yang Tuhan itu kasih motivasi ke Jenny ya.
motivasi kajian ini pada saat detik-detik terakhir. Tuhan, Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu. Tuhan, aku tahu Engkau menolongku. Engkau menjagaiku, Engkau memeliharaku. Gimana kita bisa tahu Tuhan menolong, Tuhan menjagai, Tuhan memelihara? Kalau kita tidak mempunyai iman untuk melakukannya. Kalau kita tidak punya iman untuk melakukannya. Sama juga dengan persepuluhan ini. Persepuluhan ini kalau jadi ngambil ya, itu sebagai pembelajaran kita untuk menggasah iman kita kepada Tuhan. Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kenaku, tetapi kamu masih menipu aku ya, kamu seluruh bangsa. Bawa seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makanan. Kenapa harus kita melakukan persembahan dan persepuluhan? Untuk pekerjaan Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperluas kerajaannya. Contohnya, seperti apa? Bagaimana kita bisa memperluas kerajaan Allah? Kalau kita tidak mempunyai dana operasional. Bagaimana kita bisa memberkati pekerjaan Tuhan, rumah Tuhan, kalau tidak ada dana operasional? Bagaimana kita bisa membagi-bagi kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang kalau tidak adanya dana operasional? Itu semua perlu dana. Gimana kita bisa memberkati orang-orang yang kekurangan kalau tidak ada dana, namanya dana operasional? Siapa yang bisa memberkati pekerjaan Tuhan, panjang tangannya Tuhan? Yes. Siapa yang bisa memperluas kerajaannya Tuhan kalau bukan dari umatnya? Amin. Yes, betul. Amin. 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 Dan jika para umatnya masih memperkotak atau mempertanyakan atau membatasi, bagaimana bisa kerajaan Allah bisa diperluas? Bagaimana kita bisa memerintahkan kasih-Nya Tuhan? Bagaimana pelayanan Tuhan bisa berjalan untuk menjalani apa yang Tuhan telah perintahkan? Nggak mungkin kan? Ada jadi tadi baca, jadi ketawa ya. Para pelayan Tuhan itu pada zaman dulu kalau jadi nggak salah itu dianggap suku Lewi ya, Kak Benny kalau nggak salah ya. Suku Lewi ya, para pelayan Tuhan. Ya, Jadi ya. baca tadi jadi ketawa. Itu ilustrasinya gini, jika si suku Lewi disibukkan dengan pekerjaan mencari dana, jadi siapa yang akan menjalankan pekerjaannya Tuhan? Tuhan bertanya, hai suku Lewi, jalankan apa yang menjadi pekerjaan, itu jadi sebuah ilustrasi ya. Hai suku Lewi, jalankan apa yang menjadi kerinduan hatiku. Kata si suku Lewi, gimana Tuhan aku menjalani suku Lewi sekarang, padahal sekarang ini masih kekurangan ini nih.
Jadi tadi waktu Jenny baca teringat sama satu Kak Beni, si pendeta yang ini, yang sibuk dengan ini, karena kan sudah lagi COVID, nggak ada jemaat ya, tiba-tiba dia harus ini kan ke ladang untuk ini kan, mencocok taman untuk mencari dana ya kan, untuk operasional sana ya kan. Jadi teringat sama dia gitu, waktu Jenny baca teringat sama si pendeta itu gitu. Itulah yang harus menjadi kerinduan kita untuk mengambil bagian. Amin. 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 Haleluya. Nggak mungkin kita biarkan para pendeta untuk suruh mereka untuk mencari uang. Jadi kapan mereka untuk memberitakan kebenaran Tuhan gitu? Waktunya mana gitu? Sedangkan waktu mereka udah disibukkan untuk mencari dana gitu. Dan para umatnya itu tidak mau tahu. Dan itulah sekarang yang harus diingatkan, harus kita saling mengingat. Itulah yang menjadi beban kita. Kita harus turut mengambil bagian. Jangan ada lagi yang hidup dengan keegoisan. Karena segala berkat itu datang dari dia kembali dan oleh dia dan kembali ke dia. Kita punya visi misi, yaitu memberkati anak-anak jalanan. Kita punya visi misi, yaitu memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama belajar, jangan ada lagi pikiran-pikiran egois. Berilah dengan hati, dengan kerinduan hati, dengan hati yang tulus. Jangan ada lagi yang memperkotak-kotakkan. Karena Tuhan mengajari kita, hiduplah dengan secukupnya, ambillah dengan secukupnya. Kenapa kita diajari dengan hidup dengan secukupnya dan ambillah secukupnya, agar menjagai hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Ilustrasinya, contohnya kenapa Jenny bilang begitu. Kadang-kadang kalau kita kelimpahan kelebihan uang, pikiran kita kadang-kadang kalau nggak ada kontrol, itu merajalela. Wow, tasnya cantik banget ya, beli ah. Wow, bajunya bagus sekali, beli ah. Aku hari ini mau ke salon cuci ah. Aku hari ini capek mau masak ah. Hari ini aku mau beli gincu, beli ah. Aku hari ini mau ini. Banyak yang maunya, nggak ada habis-habisnya. Berapa uang pun dikasih Tuhan, itu nggak bakalan cukup-cukup. Gak usah Jenny sendiri aja. Kadang-kadang bisa berpikir seperti itu. Makanya waktu Jenny baca persepuluhan, jangan udah enggak, wow, sudah melakukan sesuatu. Persepuluhan itu untuk orang-orang yang pelit, berarti mengkotak-kotakkan. Itu waktu zaman dulu itu Tuhan mengajari orang itu belajar untuk memberi minimal, menyisihkan minimal. Tuhan mau itu ketulusan hati kita. Amin. Hati kita tuh sampai di mana? Besar hati kita tuh sampai di mana ke dia? Kita bisa memberi tas, kita bisa membuat rambut, kita bisa mencuci muka. Kenapa enggak uang itu kita berkat yang lain gitu? Orang-orang perlu gitu. Di luar sana masih ada saudara-saudari kita yang di jalanan itu kelaparan. Kenapa enggak awal kita bisa beli baju ini, buat rambut ini, kita kumpulkan untuk itu gitu. Itu sebuah teguran juga buat Jenny sendiri ya sebenarnya. Makanya waktu Jenny mau ini sampaikan ini, tiba-tiba flex gitu, pap. Kena juga Jenny sendiri sebenarnya. Makanya penyampai firman itu nggak enak, bagaikan pedang ini ya, bermata dua ya, tusuk sendiri-sendiri. Udah kita ucap, kita ditusuk sendiri lagi kayak sate gitu. Tuhan mau itu KJKO, ayo sama-sama ambil bagian, ambil beban untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadilah panjang tangannya Tuhan untuk memberkati orang-orang agar Tuhan dipermuliakan.
agar orang-orang melihat kasih dan cintanya Tuhan. Amin. Amin. Selain kita melakukan persembahan, harus ada yang kita lakukan. Tuhan mau itu sangat tegas ya. Tuhan mau itu hidup kita kudus. Itu yang utama. Kalau hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan, kita melakukan persembahan gimana pun, persembahan gimana pun, pelayanan gimana pun, sama tuh di mata Tuhan itu nol. Belajar dari diri kita sendiri, termasuk Jenny sendiri. Karakter kita, perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita, biarlah itu kita serahkan sama Roh Kudus, kira Roh Kudus yang menuntun. Biarlah hidup apa yang menjadi bagian kelemahan kita itu menjadi perkenangan Tuhan. Kedua, lakukanlah pekerjaan apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan dan pikirannya Tuhan. Belajar untuk mengambil bagian apa yang Tuhan telah belikan dan Tuhan taruhkan di dalam diri kita. Biarlah pada malam ini kita berdoa, Tuhan berbicara kepada diri kita, berbicaralah. Biar setiap hati, pikiran yang datang pada malam hari ini merasakan apa yang menjadi isi hatimu dan pikiranmu. Engkau taruhkan kepada setiap diri kami pada malam hari ini. Biar kuasa Roh Kudus yang berbicara pribadi lepas pribadi. Biar kuasa Roh Kudus yang menaruhkan beban di setiap pribadi lepas pribadi. Biar Roh Kudus yang memampukan kita pribadi lepas pribadi untuk berjalan, untuk ikut mengambil beban apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan dan pikiran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mau kaji kau itu sevisi, semisi. Satu pikiran, satu hati, satu tujuan. Yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terlebih dahulu, mencerminkan karakternya Tuhan Yesus. Menjadi teladan. Menjadi berkat, garam, dan terang. Kedua, ambil bagian apa yang menjadi visi misinya Tuhan. Hargailah kasih karunia yang Tuhan telah berikan. Hargailah tanggung jawab yang sudah diberikan. Agar ketika kita dipanggil pulang, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi nggak tahu malam ini kenapa jadi katakan itu. Padahal sebenarnya lain udah lewat dari apa yang jadi tulisnya. Tuhan sedih banget melihat masih ada anak-anak yang masih memperkotak-kotakan kasih. Tuhan sedih banget masih ada anak-anak yang tidak mengutamakan atau memprioritaskan yang taruh yang diutamakan. Termasuk Jenny sendiri. Kadang-kadang jadi disibukkan, makanya belakangan ini Jenny kadang-kadang lalai ya. Lalai untuk yang seharusnya ada jadwal untuk pelayanan mas banyak Tuhan tidak terhenti. Makanya waktu tadi sore itu pas ini gimana gitu. Tuhan mau itu kembali lagi. Tidak memperkotak-kotakkan. Tuhan mencari hati yang tulus. Yang betul-betul mengasihi dia. Dan tidak hanya melalui kata, tidak melalui hanya lisan atau perkataan, tapi praktek. Betul-betul mengasihi dia. Tuhan ingatkan ke kita, pengorbanan dia ke kita itu apakah kurang? Apakah kurang?
Tuhan bertanya, apa kasih yang kuberikan, cinta yang kuberikan kepada kalian, apakah kurang? Dalam firman-Nya berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Apa arti carilah kerajaan Allah terlebih dahulu? Segalanya akan ditambahkan. Kita tidak akan kekurangan. Karena di dalam perkataannya itu punya kuasa. Gimana bisa penuh kuasa? Kalau kita tidak mempunyai iman untuk percaya dan menjalaninya. Gimana dia bisa menyatakan pertolongan? Gimana dia bisa menyatakan karyanya? Kalau anaknya sendiri tidak mempunyai iman yang cukup untuk percaya kepada setiap perkataannya. Ketika pelayanan, oh Tuhan tunggu ya, aku hari ini sibuk masih ini. Oh Tuhan tunggu ya. Tapi Tuhan tidak mengatakan, tunggu ya, kalau pengorbananku tunggu dulu ya untuk kalian, untuk dosa-dosa kalian. Nanti dulu ya. Tapi Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia dengan setia, taat patuh menjalaninya sampai akhir. Anak-anaknya yang ditebus dengan pengorbanannya masih bisa nego. Tunggu ya pelayanan, aku masih sibuk. Tunggu ya, aku masih ini. Tunggu ya, ini segala alasan, beribu-ribu alasan. Wow, ini kena jadi sendiri ya sebenarnya. Kita selalu datang ibadah, kita selalu menyanyikan lagu, apalagi kalau usah jauh-jauh. Kita penyembahan pujian aja, nggak usah jauh-jauh, penyembahan pujian. Apakah kita memberikan waktu kita sungguh-sungguh kepada Dia? Penyembahan dan pujian itu yaitu kita mengekspresikan tubuh, roh, dan jiwa kita untuk Tuhan. Bahwa bahasanya kita mengekspresikan, bahwasanya kita mencintai dan mengasihi Dia. Apakah kita memberikan waktu? Hal kecil saja dalam hari kita lihat. Kita nggak, kadang-kadang Jenny kesel ya waktu penyembah pujian, Jenny disibukkan harus ini beresin pokoknya beresin ini. Sebenarnya itu kalau contohnya kita jadi kasih ilustrasi. Ketika kita berceramah, memberikan ini, kita berbicara ke orang ini, orang itu tidak sibuk dengan kesibukan sendiri, gimana rasanya? Seperti itulah hati Tuhan. Kita mengatakan, wow, aku mengasihimu, aku mencintaimu, begini, begona. Tapi waktu kita ke Tuhan itu untuk sebentar aja nggak ada gitu. Keseriusan kita untuk mengekspresikan hati jiwa kita tuh belum nggak ada gitu. Hal kecil aja. Dan terima kasih. Ketika perkara kecil dipercaya, kalau kita menjalani ini perkara kecil dengan setia, Tuhan akan mempercayakan perkara besar. Nah ini perkara kecil aja, nggak usah jauh, kecil-kecil aja. Kita lalai, gimana Tuhan bisa percaya ke perkara besar, pelayanan besar? Di dalam pelayanan kita, di dalam KJKU, termasuk dari Jenny sendiri, sebagai ketua yang dipilih Tuhan, sebagai anak God, itu perlu belajar lagi. Belajar dari mana? Komitmen konsisten. Apalagi yang ini ya, yang dipilih jadi ketua ataupun pelayanan, itu Tuhan telah percayakan. Itu sebuah kasih karunia dari Tuhan. Hargai kasih karunia itu. Belajar untuk memberikan diri kepada Tuhan, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Dari mana? Dari kehidupan kita sendiri. Harus menjadi berkat garam terang. Kalau kehidupan kita sendiri nggak bisa kita sembahkan kepada Tuhan, apalagi yang namanya persembahan dan perpuluhan. Ini nonsense. Dari kita sendiri nggak bisa pertanggungjawabkan, apalagi yang namanya persembahan dan perpuluhan. Nggak mungkin. Karena nggak seimbang. Dilakukan juga percuma. Kadang yang dua-dua harus dilakukan seimbang.
Lakukan satu nggak simbang sama aja Tuhan tidak berkenan. Jadikan teladan, jaga kehidupan, kekudusan, lakukan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Dan kalau kita bilang kita mengasihi, mencintai Tuhan, maka berikanlah diri untuk apa? Untuk memberkati pekerjaannya Tuhan. Utamakan Tuhan dan taruhkan Tuhan terlebih dahulu dari segalanya. Makanya ada firman berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka segalanya akan ditambahkan. Gimana kita bisa dipelaku firman? Kalau kita mengutamakan yang di belakangnya dulu, baru yang di depan. Tadinya seperti contohnya, segalanya ditambahkan dulu, baru cari kerajaan Tuhan. Balik ya jadinya ya. Makanya tuh kerinduan Jenny sama Tuhan, sekarang Tuhan, aku nggak minta apa-apa, aku hanya minta berkati aku pekerjaan di mana aku bisa memberikan waktu lebih untuk dia. Makanya Jenny lebih belajar bukan hanya untuk tok aja ya, nggak hanya untuk yang bicara. Jenny sekarang udah belajar untuk berserah sama Tuhan. Makanya aku ditanya teman tadi kan, interview gimana? Bilang, terserah Tuhan, gue bilang, terserah Tuhan. Kalau Tuhan mau aku di sini, ya pasti aku dipanggil kedua kalinya diterima. Kalau Tuhan tidak mau aku di sini, ya Tuhan punya jalan sendiri, ya tetap dipanggil. Tapi Tuhan nggak mau di sini. Oh iya, ya benar. Ya benar, memang benar. Serahkan sama Tuhan. Tujuan Tuhan melakukan ini kepada kita. Dia sedang mengajari kita untuk apa? Untuk mencukupkan diri. Untuk mengajari hati kita hidup merendahkan diri. Karena kenapa? Manusia itu kadang-kadang punya itu yang namanya gimana ya? Setelah dilimpahkan kelimpahan, lupa daratan. Ini mau carikan satu ya, indrakannya. Bukan ini sebuah hikmat ya, bukan menjelekkannya. Jadi hikmat satu ya. Indrakan ini sebelum dia itu dulunya hanya sosok yang orang yang biasa saja seperti kita. Dan dia diberkati tiba-tiba dalam waktu sekejap dia diberkati jadi orang millionaire dengan umur yang muda 20-an. Dan di dalam YouTube dia bilang dia satu kata yang Jenny ada lihat dengar ya. Tuhan nggak tahu gimana memiskinkan saya. Wow, hebat kan? Tuhan nggak tahu gimana memiskinkan saya. Gimana Tuhan bisa tahu memiskinkan saya? Ketika Tuhan mau memiskinkan saya berbuat baik. Tuhan bingung untuk memiskinkan saya. Wow. Itu apa? Kesombongan naik. Lucifer jatuh jadi setan. Kenapa? Karena kesombongan. Makanya Tuhan mengajari anak-anaknya apa? Mengajari kita tuh untuk mencukupkan diri. Dan selebihnya kita berkati pekerjaan Tuhan. Agar apa? Agar hati kita tetap murni di hadapan Tuhan. Agar kalau kesombongan tidak berkuasa di dalam hidup kita. Agar hidup kita hidup merendahkan diri di hadapannya. Dan kita ingat siapa kita. Kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan, satu kosong. Kalau Tuhan berkehendak hari ini kita dicabutlah kita. Apa yang kita punya di dunia ini, harta triliunan, itu hanya sebatas melihat. Melihat dan tidak bisa mengambil. Karena dari mana kita datang tidak membawa apa-apa, kita kembali juga tidak membawa apa-apa. Kadang-kadang manusia jatuh
itu karena manusia dihadapi oleh dua pilihan. Satu, Tuhan. Dua, Mamon. Kita mau menyembah yang mana? Tuhan atau Mamon? Mamon diartikan dengan kata uang. Uang jangan melihat ya, itu uang sebatas, jangan melihat itu sebatas uangnya atau kertas atau apa ya. Tapi uang mempunyai kuasa. Kalau kita menganggap Mamon lebih tinggi, wow, hati-hati. Apa jadinya kita? Makanya Tuhan mengajari kita hidup cukupkan diri. Cukupkan diri. Dan belajarlah untuk bersyukur. Bersyukur karena kita masih bisa hidup sampai hari ini karena anugerah dan kemurahan-Nya. Bersyukur bahwa kita masih bisa buka untuk melihat anak-anak kita, keluarga kita, orang yang kita kasih. Itu karena belas kasih-Nya. Bersyukur karena kita masih bisa menjalankan usaha atau pekerjaan apapun itu karena cintanya pada kita. Sehingga diberikannya kita hikmat untuk menjalaninya. Jangan biarkan roh kesombongan, keangkuhan berkuasa di dalam diri kita. Jangan biarkan mamon berkuasa di dalam diri kita. Taruhkan Tuhan di depan. Biarlah Tuhan mengambil alih dalam kehidupan kita. Hidup kita akan berarti kalau kita bisa menjadi panjang tangannya Tuhan. Hidup kita akan berarti, bermakna kalau hidup kita bisa memberkati orang-orang sekitar kita. Hidup kita akan berarti kalau kita bisa melihat senyuman orang-orang sekitar kita. Amin. Yes, amin. Lebih dari cukup. Apa artinya kalau kita diberkati, berlimpah-limpah, bertriliun-triliun kalau kita tidak mempunyai kasih atau cinta di dalam kehidupan kita? Apa artinya kita dilimpahkan bertriliun-triliun, bermilion-milion atau menjadi terkenal ataupun apapun itu juga kalau kita tidak ada damai sejahteranya? Apa artinya kita diberkati berlimpah-limpah kalau kita kehilangan keluarga kita? Apa artinya kita dilimpahkan berlimpah-limpah kalau hidup kita sendiri? Apa artinya kita hidup bertriliun-triliun, berrumah-rumah besar, mewah-mewah kalau kita kesakit-sakitan? Makanya Tuhan mengajari bersyukur dengan segala sesuatu. Jangan mengeluh. Jadilah hidup bermakna, berarti bagi orang lain. Kita lihat di ini ya, di 1 Timotius 6:7-8. Timotius 6:7-8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Yang tadi Jenny ceritakan. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jenny kasih ilustrasi.
Ada di antara kita melihat enggak orang-orang jalanan yang tidak berpakaian? Apakah kita pernah melihat anak-anak jalanan yang mengemis meminta roti? Jenny melihat. Dan bagaimana menolong mereka kalau kita tidak memulainya? Kita diberkati Tuhan makanan, kita diberkati Tuhan pakaian. Tapi kalau kita lihat saudari kita ini jalanan tidak mendapat makanan yang kita makan setiap hari, tidak memakai pakaian yang seharusnya kita pakai. Mereka berjalan tanpa sandal. Kadang-kadang Mbak Jenny melihat mereka kehujanan tanpa sandal. Apakah kita nggak ada rasa di mana kasih kita sebenarnya? Kita bilang kita anaknya Tuhan, kita mengasihi. Di mana kasih kita? Gimana kita bisa menjadi panjangnya Tuhan? Gimana kita bisa memberitahu bahwasanya Tuhan mengasihi kalian, Tuhan mencintai kalian? Kalau kita tidak mengambil bagian apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Tuhan mengajar kita cukupkan diri kita. Yang kita punya lebih itu bagikan ke orang-orang yang perlu. Saudara-saudari kita, walaupun mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi biarlah kita menjadi berkat garam terang bagi mereka. Agar mereka mengenal Tuhan, mengenal kasih dia cintanya Tuhan. Ketika kita dikenyangkan Tuhan, biarlah mereka juga dikenyangkan. Jangan biarkan mereka kelaparan. Melalui apa? Yang melalui persembahan kita. Kita berikan kepada mereka. Jangan pernah bertanya lagi apa artinya persembahan, apa artinya persepuluhan. Malu. Tetapi mereka yang ingin kaya, nah kita lihat orang yang egois. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan. Gimana bisa jadi ilustrasi kenapa mereka yang ingin kaya bisa terjatuh ke dalam percobaan? Kita lihat, banyak kita lihat entertainment kan? Banyak para selebriti yang ketika diberkati Tuhan, diberikan kaya, jatuh ke dalam percobaan kan? Percobaan apa? Narkoba. Salah satunya paling sedikit yang narkoba. Karena mereka berarti kenapa mereka bisa jatuh? Kenapa? Dan firman sudah berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan. Ini ya benar. Ketika kita diperkaya, kita lupa siapa Tuhan kita. Kita lupa siapa yang membeli. Nggak ada waktu kita lagi untuk mencari Tuhan. Kita disibuki dengan kekayaan. Kita disibuki dengan segala sesuatunya. Duniawi. Kita lupa Tuhan. Makanya di dalam firman bilang, kita jatuh ke dalam percobaan. Percobaan apa? Iman. Kedekatan kita sama Tuhan. Keintiman kita sama Tuhan. Pelayanan kita. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakannya, menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ngeri ya. Narkoba, perjudian, mabuk-mabukan, buskalia, hidup mewah-mewah, berpesta pora, lupa Tuhan. Karena akal dari segala kejahatan, akal dari kejahatan itu apa? Mamon, cinta akan uang. Itu adalah sebuah akal segala kejahatan, yaitu cinta akan uang.
Bukan Tuhan yang kita sembah, tapi Mamon. Membiarkan Mamon berkuasa di dalam kehidupan kita. Mamon dari segalanya, lebih dari Tuhan. Orang yang cinta uang, dia akan berburu uang. Orang yang berburu uang, hidupnya tidak akan pernah bercukupan. Hidupnya akan kekurangan. Kurang dan kurang dan kurang. Orang yang cinta uang, hidupnya akan serakah. Orang yang cinta uang, hidupnya akan berambisi. Tidak akan pernah mensyukuri. Sebab orang yang memburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman. Iman apa? Iman percaya kepada Tuhan. Mereka tidak percaya lagi Tuhan. Mereka hanya mengandalkan kepintaran dan kekuatan. Padahal mereka nggak tahu setiap kepintaran mereka, kekuatan mereka itu berasal dari Tuhan. Dan kelanjutannya apa? Dari cinta mamon itu bisa menyiksa diri. Menyiksa dirinya sendiri dengan berbagai duka. Dukalah datang menghampiri orang yang cinta akan uang. Dukalah menghampiri orang yang mencintai uang. Duka apa? Kita lihat. Ada orang yang karena mamon atau mengutamakan uang, bunuh-bunuhan juga bisa. Duka enggak? Ada orang mencintai uang, putus hubungan juga bisa. Duka enggak? Putus hubungan, putus saudara, putus persahabatan. Karena apa? Uang yang ditaruhkan menjadi mamon. Maka Tuhan mengajari pada malam hari ini, cukupkan diri, jangan biarkan itu semua menghampiri kita. Biar apa yang Tuhan titipkan ke kita, dari Dia, oleh Dia, dan kembalilah kepada Dia. Untuk apa? Untuk menyebarkan kasihnya, cintanya Tuhan kepada yang lebih membutuhkan. Untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Kita lihat lagi ini ya. 1 Petrus 2:2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tuhan mengajari kita seperti sosok bayi. Bayi kan biasa dilahirkan di dunia itu kan nggak mempunyai keinginan macam-macam. Beda ya yang sudah bertumbuh dewasa ya. Kalau bayi kan satu aja keinginannya, hanya susu. Nggak ada yang lain-lain. Susu. Bayi yang dilahirkan dunia kan nggak minta permintaan, aku mau A, B, sampai Z kan. Permintaannya hanya satu, biar dia bertumbuh, itu apa? Susu. Tuhan mengajari kita itu seperti menjadi sosok bayi. Yaitu apa? Firman-Nya Tuhan. Kita disuruh makan firman Tuhan. Mengerti apa yang mau Tuhan inginkan. Apa yang menjadi Tuhan rindukan di dalam diri kita. Tuhan mau kita menjadi bayi yang tidak mempunyai permintaan macam-macam, hanya satu, yaitu menyenangkan Dia.
Kita lihat 1 Korintus 10:31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, ini upamakan apa yang kita lakukan. Baik apapun itu juga, biarlah kita lakukan untuk kemuliaannya, untuk menyenangkan Dia. Bagaimana untuk kemuliaan dan menyenangkan Dia? Taruhlah Tuhan sebagai prioritas di dalam kehidupan kita. Utamakanlah Tuhan dari segalanya. Seperti firman berkata, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, segalanya akan ditambahkannya. Itu ya dan amin. Itu yang terakhir ini mau sampaikan. Jadi kembali lagi ke Kak Beni ya. Thank you ya. Oke, C. Oke. Lanjut dengan Bu Gembala. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Saya dikecilkan. Iya. Firman Tuhan malam ini. Dalam nama Yesus. Haleluya, thank you C. Jenny yang sudah melayani sharing firman malam ini. Yang dikasihi Tuhan, yang ada di Tiongkok, yang ada di Amerika, yang ada di Australia, dan di beberapa negara yang mengikuti ibadah bersama dengan kami di YouTube, di Zoom, dan yang tergabung semuanya. Firman Tuhan malam ini, mari kita cermati dengan baik pesan Tuhan apa di malam hari ini, bahwa pekerjaan Tuhan kita tahu tidak lepas dari kontribusi dari jemaat yang digembalakan. Tadi disebut, dibacakan oleh Cik Jenny di Maleaki. Dan tadi juga disebutkan firman Tuhan bahwa kita diminta mempersembahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Seluruh hidup itu total ya, total. Apapun, waktu, keuangan, dan semua yang ada di dalam diri kita. Itu namanya semuanya, seluruh hidup. Semua yang ada di dalam hidup kita. Haleluya. Di Maleaki tadi disebutkan C. Jenny bahwa Tuhan sudah memberkati kita dan Tuhan meminta sebagian berkat. Disebutkan di situ itu kecil. Itu tadi cuma 1/10-nya gitu ya yang disebutkan di Maleaki itu tadi ya. 1/10 jemaat yang dikasihi Tuhan. Selama dari sejak pertama sampai hari ini, hal yang sensitif di dalam ibadah KJK Overseas di Tiongkok itu adalah persembahan. Ini pintu awal dibuka di mana jemaat harus tahu arti perpuluhan. Harus tahu kenapa kita harus memberikan perpuluhan. Kenapa kita diberkati Tuhan harus mengembalikan berkat untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk permulaan malam ini. Next time, saya berharap para pembicara nanti akan Tuhan pimpin sendiri untuk terus step by step sampai jemaat Kristus di Tiongkok memahami apa itu perpuluhan. Jemaat yang ada di Amerika, Australia, dan di beberapa negara yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Terlebih adalah saya selama 14 tahun yang memimpin sejak saya masih lajang sampai akhirnya 6
6 tahun ini saya bersama dengan suami saya, lebih tepatnya 8 masuk ke 9 tahun saya single, mengembalakan di Amerika, di beberapa kota di sana, yang dimana kami memberikan perpuluhan di Amerika, dijadikan satu dan dibawa ke Afrika. Yang belum tahu keadaan Afrika, buka di YouTube. Bagaimana orang perutnya belendung tapi tulangnya kelihatan, tinggal tulang sama kulit. Itu yang Tuhan berikan visi di awal saya membuka dulu di Amerika. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Saya rindu yang ada di Tiongkok. Belajar untuk perpuluhan, memberi persembahan, belajar berjuang untuk rela. Ada kesaksian yang saya tidak menyebut nama. Beliau lama berapa bulan, setengah tahun ya, tidak memberikan persembahan. Bukan berarti tidak memberi. Saya percaya ketika Tuhan suruh diam, kita harus diam. Kalau Tuhan suruhnya ke utara, harus pergi ke utara, dibawa itu berkat. Kalau Tuhan suruh bawa ke selatan, harus dibawa itu ke selatan. Saya rindu untuk kita semuanya tidak suka menghakimi, tidak suka ngejas ya. Karena apa? Roh Kudus satu, dan itu untuk kita semuanya. Roh Kudus berbicara pribadi lepas pribadi kepada kita. Untuk bagaimana Roh Kudus sendiri yang pimpin. Mari kita belajar berjuang untuk praktek firman ini. Untuk merelakan, rela. Karena saya mendengar banyak kesaksian untuk memberikan perpuluhan, untuk memberikan persembahan, termasuk Jenny pernah waktu itu bagaimana berjuang dengan kedagingannya, dengan ego yang ada di dalam diri Jenny. Jenny kesaksian waktu itu, bagaimana memberi persembahan. Kalau ada yang ingat ya, di antara kita di sini, Jenny transparan untuk kesaksian. Dan seseorang yang saya saya ceritakan tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Ini berkat dari Tuhan yang harus saya kembalikan. Setengah tahun loh. Coba kalau daging lebih kuat, untuk belanja, untuk beli ini, kebutuhan banyak. Setengah tahun bisa disisihkan, bisa kuat, bisa digenggam, dan dikembalikan sesuai firman Tuhan. Ini satu teladan, satu contoh. Saya saksikan di Amerika. Ada 2 orang yang menangis dengan kesaksian ini di Amerika. Saya minta ampun, Miss. Loh, kok Miss toh? Saya sudah ini, Ibu sekarang, saya bilang. Oh ya, lupa gitu. Saya minta ampun loh, kok minta ampun sama saya, sama Tuhan. Akhirnya saya pimpin doa. Saya mau kembalikan apa yang menjadi hak saya dan haknya para pelayan Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan dalam firman-Nya. Pekerjaan Tuhan. Akhirnya beliau itu dibilang begini, Bu, 5 tahun saya tidak persembahan, saya tidak perpuluhan. Saya sekarang mau jual mobil saya untuk saya bayar. Saya bilang, dari kesaksian ini, dari kesaksian seseorang ini, bisa mengubah seorang yang sangat arogan, luar biasa arogan. Tapi Roh Kudus bekerja di dalamnya. Saya tidak izin untuk seseorang ini, tapi saya percaya
Tuhan yang meluruskan semuanya. Dan 1 minggu lagi mobilnya pembayaran, beliau akan kembalikan. Dihitung-hitung per bulannya itu sekian-sekian. Mobil saya kurang. Di saat-saat ini mulai agak turun berkat Tuhan yang dipercayakan ke orang ini. Baru sadar dan mobilnya mau dijual. Mobilnya tinggal 1 dari belasan mobil. Jemaat yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita dibawa sampai benar-benar keadaan yang ekonomi di mana kita baru ingat, tapi di situ kantong kita diizinkan Tuhan limit. Yuk belajar kita berjuang ya bersama-sama. Kasih Tuhan tidak bisa kita ukur, kita hitung dengan nominal logika kita. Karena terlalu besar, terlalu luar biasa. Masa dari kita melakukan firman yang memberikan 10% dari yang kita punya, Tuhan berikan ke kita. Kita tidak memberinya. Jemaat, mari kita belajar. Yang ada dimanapun saudara berada yang mengikuti ibadah bersama kami saat ini. Mari kita taat. Kita berjuang memberikan perpuluhan. Dan ayat yang satunya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Lebih luas lagi persembahan. Semuanya. Semuanya. Haleluya. Tadi saya ketawa waktu Jenny bilang memberikan perpuluhan itu termasuk pelit loh, Kak. Dipandang dari sisi mana? Kalau Tuhan suruh memberikan kita seluruh hidup kita, harusnya kalau dipandang perpuluhan itu dari seluruh yang kita punya semuanya sedikit. Tuhan ngasih 1 juta, kita kembalikan 100.000. Lebih besar mana? Tuhan nggak melongsoro. Kok melongsoro itu bahasa apa ya? Tuhan tuh nggak memeras. Bu Yuni ketawa karena ngerti, hanya Ibu yang tahu. Tuhan itu tidak meremet kita gini, gitu loh, enggak loh. Luar biasa loh. Dari 10.000, 1.000 dikembalikan. Oh Tuhan, Yesus, ampuni kami. Tolong kami Tuhan. Ini waktumu. Jadilah kehendak-Mu. Roh Kudus, Engkau yang berbicara di dalam setiap hati kami semuanya. Sehingga kami mengerti, kami memahami sesuai hati-Mu, sudut pandang-Mu dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk malam yang luar biasa ini. Engkau mengingatkan kami untuk berhitung tentang berkat-berkat-Mu. Bagaimana Engkau mengajari kami untuk memberikan persepuluhan. Bahkan jauh di atas itu Engkau menyuruh kami untuk memberikan seluruh hidup kami. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk kami taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Untuk kami bisa melakukannya. Untuk kami bisa kompromi dengan daging kami. Bahkan kami bisa menaklukkan kedagingan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pesan ini sampai dengan baik mendarat di dalam hati kami. Menjadi rema yang kuat dan kami melakukannya sebagai anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Pasti kami semuanya bisa melakukannya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang memperluas pengertian di dalam hati pikiran kami. Sehingga kami betul-betul dengan rela melakukannya dalam nama Yesus. Tuhan berkati Jenny yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami. Pakai dengan lebih lagi Tuhan di masa yang akan datang, di hari-hari berikutnya.
Engkau berkati di dalam seluruh aspek hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berkati kami semuanya, pribadi lepas pribadi. Di dalam segala pergumulan kami, Engkau tolong kami satu persatu. Berkati kami semuanya, tanpa terkecuali di dalam seluruh aspek hidup kami. Jemaat-Mu di Tiongkok, di Amerika, dan di seluruh negara yang mengikuti ibadah di YouTube ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Engkau pegang terus kami. Engkau yang memerdekakan kami di dalam kebenaran-Mu. Kami siap melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami terus berdoa untuk jam-jam ibadah yang ada, bahkan di hari Jumat besok yang akan kami memulai lagi doa bersama. Biarlah hati yang rindu dan haus akan Engkau yang hadir dan mengikuti ibadah bersama dengan kami, yang tidak main-main dengan waktu, tidak main-main dengan situasi keadaan dan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, Hamba memberkati mereka semuanya, memberkati setiap jam-jam yang ada di dalam persekutuan kami bersama-sama. Tuhan, terus kami berdoa untuk setiap permasalahan yang dihadapi jemaat-Mu di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang digumulkan mereka. Tuhan, Engkau tolong. Anak-anak, Engkau tolong. Masa depannya ada di tangan-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara di mana kami berada. Lawatan-Mu atas para pemimpin-pemimpin yang ada. Lawatan-Mu atas segala visi misi yang sudah Tuhan taruh di dalam kepemimpinan bangsa-bangsa. Tuhan, kami rindu seluruh bangsa-bangsa memuliakan nama Tuhan. Hujan pertobatan terjadi dan lawatan-Mu terjadi. Tuhan, hamba juga minta di mana anak-anak-Mu berada, Tuhan, Engkau sejahterakan kota di mana jemaat-Mu berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Bapa, dari awal pertengahan hingga di penghujung. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan, Kau tolong kami semuanya. Biarlah terus lawatan-Mu atas kami, biarlah kami stay dalam hadirat-Mu yang kudus, sehingga Tuhan, kemurahan, kebajikan mengikuti kami sepanjang hidup kami, di mana Tuhan Engkau terlibat di dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Dan Tuhan, kami menyerahkan malam ini ke dalam tangan-Mu, istirahat kami, tidur damai bersama dengan Tuhan, di mana besok pagi kami bisa bangun dalam keadaan bersyukur, bersukacita atas cintanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba bersyukur berdoa, haleluya. Baik, di sini ada yang masih belum paham tentang perpuluhan. Persepuluh itu 10 dari hasil atau keuangan kita, hasil pekerjaan kita diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Kalau misalnya 1.000 berarti 10.000 itu 10.000 itu berarti 100. Kalau dia 1.000 berarti itu 100. 1.000. Nah, jadi itu maksudnya perpuluhan. Jadi 10% dari hasil kerja kita harus diberikan kepada pekerjaan Tuhan. Berikan ke bendahara. Ya, kalau 6.000 berarti dia 600. Jangan takut untuk memberi. Semua diatur di manajemen sebaik mungkin. Ya, mungkin ada tadi yang belum paham, saya lihat secara psikologi, dan saya lihat masih ada yang tidak fokus. Ya,
Berapa hasil kerja Anda, gaji Anda mungkin, saya mau katakan, berikan 1/10-nya, sisihkan. Kalau dia 10.000, berarti dia 10% 10.000, dia berapa ya? 1.000. Jangan takut. Dan yang kedua, ya, jangan takut untuk memberi. Jangan takut. Lalu kemudian, jangan pernah terulang lagi seperti kisah waktu kita di KJK Overseas yang pertama kali, waktu memberikan persembahan dan uang pemberian lain, baik persepuluhan, jangan pernah timbul di dalam benak kita bahwa itu untuk memperkaya pendeta Beni dan Ririn Rahmawati. Jangan pernah itu ada terngiang di pikiran jemaat. Anda memberikan persembahan dan persepuluhan itu untuk memperkaya saya. Karena jemaat dulu ngomong gitu ke kami. Lalu akhirnya mereka ada yang terseret. Mohon maaf, boleh ditanya bendahara, berapa persembahan yang terkumpulkan? Jumlahkan jemaat sendiri. Apakah dengan jumlah persembahan yang diberikan itu memperkaya kami bisa atau tidak? Saya sedikit memberitahukan. Kemarin uang laptop kurang sesuai dengan standar yang menurut saya memang ini yang standarnya. Dan saya jujur, saya baru mau beritahu ini karena berhubungan dengan uang itu sensitif sekali. Saya karena kurangnya uang untuk beli laptop sekian lagi. Bisa tanya Mama Nina, bendahara kita misi. Berapa uang terkumpulkan? 4.700.000 kalau tidak salah. Sedangkan uang laptop 5 juta ke atas. Sampai 7, tapi kita ambil yang 5 juta ke atas. Dan saya bilang sama Sally dan istri saya, kita ambil persembahan. Kita tuangkan ke situ, ke laptop, saya bilang. Kalau persembahan itu untuk keegoisan kami, hanya untuk perut kami, meskipun itu wajar, itu untuk operasional, kata C. Jenny, ke rumah Tuhan, menjadi perbendaharaan untuk makanan. Tapi saya dengan istri bilang, ayo, kurang dananya kita minta, supaya dikirimkan uang persembahan, menambah uang laptop. Bukan seharusnya untuk bisa kami pakai untuk diri kami. Dan itu ada ayat Alkitab. Tapi kita lebih mementingkan pelayanan. Untuk kita semua semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Hanya ini saja, kalau ada yang kurang mengerti arti 1/10 bisa ditanya saya pribadi. Mohon kepada jemaat. Dan mereka yang tidak mau dengar-dengaran, hidup mereka semakin liar dan semakin tidak baik. Semakin keluar kata-kata yang mencerca kami. Kami akhirnya difitnah, diejek, dipermalukan sama bekas jemaat kita. Soal uang. Bahwa kami mengumpulkan menerima persembahan dari jemaat untuk supaya Beni Susilo Tampu Bolon menjadi kaya dari persembahan itu. Dan pemberian lain. Kami akan jujur. Boleh tanya Sally jumlahnya berapa? Total. Cukup nggak dan lebih banyak nggak uang Anda dengan persembahan yang Anda beri kepada kami? Sampai di sini, ini hati saya tergerak karena sensitif soal uang. Karena hari ini bicara soal uang. Sekian,
Kiranya apa yang saya sampaikan ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau tidak, ya jadilah sesuai kehendak Tuhan. Baik jemaat, kita akan bertemu hari Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu akan dilayani Bu Yuni, ya. Hari Minggu kembali saya yang akan mengisi. Hari Sabtu hari Minggu kita akan belajar tentang cemburu ilahi, dan hari Minggu sesi kedua kita akan belajar don't be stupid about judging someone. Jangan menjadi bodoh tentang bagaimana menilai orang lain. Ini penting. Kita akan belajar hari Minggu. Don't be stupid about judging someone. Jangan bodoh menilai seseorang, menghakimi seseorang. Saya pengen jemaat semua jadi orang cerdas. To be a smart. KJK Overseas harus menjadi cerdas. Karena orang yang mengikut Yesus pasti akan semakin cerdas. Dia akan tahu menilai mana itu baik atau tidak. Masukan-masukan yang benar atau tidak. Jemaat harus tahu. Kalau tidak, jemaat ini akan mudah digoyangkan, diisu-isukan, diprovokatori, diporak-poranda. Jadi saya perlu mengajarkan ini, don't be stupid about judging someone. Jangan bodoh menilai seseorang atau menghakimi seseorang. Saksikan itu, dan hari Sabtu juga datang, kita akan dengarkan apa yang disampaikan Bu Yuni kepada kita. Saya percaya kita akan terus diberkati firman Tuhan, spirit kita akan terus dibangun. Baik, kita akan berdoa. Roh Kudus, pada malam ini kami bersyukur ibadah sudah berjalan dengan baik. Ampuni hamba-Mu kalau kami mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan hati-Mu, kalau kami menyampaikannya secara kedagingan atau emosional kami, di dalam daging kami. Ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni. Dan terima kasih untuk pesan yang disampaikan oleh hamba-Mu hari ini tentang firman-Mu. Saya percaya Tuhan, biarlah apa yang berkenan, itu yang akan menancap di pikiran dan hati kami. Tuhan, saya mau semua KJK Overseas ini, Tuhan yang ambil alih. Kehendak-Mu lah yang jadi. Tolong saya dan istri hamba-Mu untuk kami melayani sesuai dengan kehendak-Mu atas jemaat. Karena kami mau Tuhan ada di tengah-tengah kami. Setiap kali kami mengadakan ibadah, hati Tuhan disenangkan. Dan Tuhan tersenyum dengan persekutuan ini. Ampuni kami semuanya Tuhan, terlebih hamba-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Cejeni yang sudah menyampaikan firman buat kami semua. Pakai terus anak-Mu ini, masuk ke dalam rencana panggilan-Mu. Sempurnakan itu di sisa kehidupannya Tuhan, bagi banyak orang. Saya percaya KJK Overseas 33 orang sisa ya. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang militan. Saya merindukan mereka adalah orang-orang yang radikal di dalam Engkau. Bukan berbicara jumlah, tapi Tuhan lebih tertarik berbicara kuantitas. Kalau hanya berbicara jumlah, tanpa kuantitas, tanpa kualitas, maka Tuhan, hidup kami tidak menarik perhatian Tuhan. Tapi kami mau
ketika KJK Overseas dimanapun berada di beberapa negara dan yang besar ini membuat Tuhan kepincut dengan kami. Dan kami akan berjumpa dengan Yesus di keabadian yang sejati dalam sukacita dan bahagia. Bapa, kami adalah milik-Mu. Peluk erat kami, genggam kami. Kami tidak ingin lepas dari Tuhan. Latih kami Tuhan, kalaupun kami harus meronta-ronta atau secara daging kami menjerit, tapi tetap kendalikan kami. Supaya kami tetap tinggal aman dan kami tidak binasa karena kedegilan hati kami. Yang penting kami mau. Tuhan tolong kami. Tuhan, berhadiratlah selalu dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan seluruh pengurus KJK Overseas, tim pelayanan yang sudah terbentuk, yang sudah dipilih, merupakan satu tanggung jawab yang serius di mata Allah. Di mata Tuhan kami. Karena pelayanan ini adalah pekerjaan Tuhan. Kami hanya pelaksana-pelaksana yang harus mengabdi kepada Engkau. Urapi semua para tim pelayanan atau pengurus. Agar kami menjadi teladan. Agar kami benar-benar hidup kudus. Takut akan Tuhan. Tuhan, tolong supaya pengurus dan tim PAW tidak ada kami lagi yang bermain judi, saling menipu, saling menyakiti satu dengan yang lain. Tolong kami, Tuhan. Sesuai dengan visi dan misi yang Tuhan taruh. Bukan untuk menjadi 1000 gereja, 3000 pelayan mobil. Bukan itu. Tapi Tuhan kasih visi tidak muluk-muluk. Visi kami adalah menjadi seperti Yesus. Penuh kasih mesra di dalam Engkau, Tuhan. Dan sentral kehidupan kami hanya firman Tuhan. Itulah patron kami. Saya percaya kalau kami hidup dengan penuh kasih mesra di dalam Yesus. Kalau sentral kami adalah Yesus dan terus menyukai firman-Mu. Saya percaya kisah para rasul 2 akan tergenapi. Semakin banyak orang-orang yang akan diselamatkan. Tuhan sendiri yang berfirman. Tuhan menambah-nambahkan jumlah mereka yang percaya. Karena mereka tertarik dengan hidup anak-anak Tuhan yang penuh kasih di dalamnya. Saling memperhatikan, peduli satu dengan yang lainnya. Maka Tuhan tertarik. Lalu kemudian ayat itu berkata, Tuhan menambahkan jumlah bilangan orang percaya. Tidak perlu kami terlalu banyak muluk-muluk ambisi. Ingin gereja 10.000. Tapi kalau di dalamnya tidak dibenahi dulu, itu nonsens. Tidak akan ada yang tertarik dengan gereja. Tuhan tolong kami, Tuhan. Dan aku berdoa memberkati seluruh para pengerja-Mu, para tim pelayanan KJK Overseas dimanapun berada. Supaya kami semakin solid dan kami memiliki pemikiran bagaimana yang kami kejar adalah kekekalan. Itulah ambisi kami. Terima kasih Bapak. Tuhan,
Perlengkapi kami semua sesuai dengan kapasitas kami. Perlengkapi kami semua sesuai dengan kapasitas kami. Baik yang pembicara, Baik yang yang pelayan, pelayanan, tim PAW, praise and worship, praise and worship, baik bendahara baik juga, bendahara juga, bendahara misi, misi, dan dan tim kreatif, ketua army, dan ketua kreatif, dan semua kami saling berjabat tangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu Raja. Hamba berdoa menyerahkan semua juga Yayasan Lazarus. Terima kasih hari ini, sampai hari ini eksis untuk menjangkau mereka yang kesusahan, yang miskin, yang tak dipandang oleh masyarakat, yang tidak diperhitungkan dan di belakang. Terima kasih. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang Amerika dan yang lain yang telah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti semakin berkati mereka. Dengan luar biasa, terkhusus spirit mereka semakin mengasihi Tuhan. Dan urapan kuasa-Mu saat mereka melangkah hadirat wibawa ilahi mereka bawa, dan setiap orang yang mereka dekati mereka merasakan kehadiran Tuhan, dan banyak yang berlari dan percaya kepada Yesus karena kasih yang mereka terpuji hormat kebesaran bagi Raja baginda. Segala hormat bagimu, pengagungan bagimu kami kembalikan. Everything for you, my King of the King. Jesus Christ's name, pray. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan. Terima kasih, Bapak. Hamba mengucap syukur dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Saya percaya Tuhan memelihara, menjaga kami. Besok bangun pagi dengan tubuh yang sehat, penuh dengan syukur puji-pujian kami kepada Bapa di surga. Sebelum kami akan pamit, kami memohonkan kembali berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, angkat tangan dan hati. Mari dengan yakin, terima berkat. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah dan memberikan kita kasih. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai oleh anugerah dari Allah Bapa di surga sekalian, dan dengan cinta Yesus Kristus anaknya yang tunggal juru selamat kita, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita dan juga menghibur dan juga menolong kita untuk melakukan dan mengatasi setiap sampai kepada kesempurnaan yang dikehendakinya atas kita sekalian. Malah berkat ini di dalam nama yang hidup dan yang dipercaya itu Tuhan kita Yesus. Haleluya. Saya diberkati sama-sama berkata amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.